Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika dari kelas MN22C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reasuransi penjaminan resiko. Apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan resiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain, reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhana, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Jenis-jenis reasuransi. Ada 4 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu treaty, fakultatif obligatory, dan pools. Jenis-jenis tersebut adalah yang pertama, treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan resiko kepada reasuradur. Biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, proporsional dan non-proporsional. Yang kedua adalah fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur, namun gak ada kewajiban perusahaan asuransi untuk melimpahkan risiko itu. Lalu yang ketiga, fakultatif obligatory. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau enggak. Kalau ia memutuskan mau mengalihkan, reasuradur wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat, pools. Bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tersebut tertentu dan secara kumulatif ditempatkan secara reinsurance bersama. Metode ini biasa dipakai pada asuransi beresiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Tujuan reasuransi yang pertama adalah capacity boosting, terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi, yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua, removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi serta berapa besar kerugian yang akan dialami. Yang ketiga, confidence. Dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi. Yang keempat, catastrophe protection, melindungi perusahaan asuransi dari risiko keuangan finansial yang luar biasa jumlahnya. Yang kelima, spread of risk. Tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar risiko. Keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi, yang pertama perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Yang kedua, mengelola kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takut-takut nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat.
Cara kerja reasuransi sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah. Perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalihkan risiko tersebut. Namun, tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis sehingga ia bisa mengambil untung. Dalam menangani keperluan kliennya, penyedia asuransi, beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Mereka lalu membagi peran dan ada yang menjadi lead insurance atau pihak yang menentukan kontrak dan premi, lalu sisanya menjadi following insurer, mengambil bagian dalam pengelolaan reasuransi. Perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer resiko. Perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Berikut ini perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi gak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua, segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail, business to customer atau B2C, dan corporate dengan kompetisi tinggi, makanya selalu aktif beriklan biar berbandingnya populer di masyarakat. Contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Yang pertama PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, yang kedua Reasuransi Indonesia Utama Persero, yang ketiga PT Reasuransi Maypark Indonesia, dan yang keempat PT Reasuransi Nasional Indonesia. Cukup sekian untuk penjelasan mengenai reasuransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.